Sima Yang dan Ye Xuanba melihat ke arah Huang Pujun dan Murongke. Keduanya telah mendesak harta karun roh surgawi untuk bangkit kembali. Kekuatan harta karun roh surgawi benar-benar tak terbayangkan. Begitu bangkit kembali dan bertabrakan satu sama lain, akibatnya tak terbayangkan. Entah seberapa mengerikannya, bahkan seluruh kota Zuk akan hancur. Murongke perlahan-lahan menjadi tenang. Tempatnya saat ini adalah di Kekaisaran Zuk miliknya, bukan di tempat lain. Begitu dia dan Huang Pujun bertarung satu sama lain dan menggunakan harta karun roh surgawi, itu pasti akan menyebabkan kerusakan serius pada Kekaisaran Zuk mereka. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi pendosa abadi Kekaisaran Zuk mereka. Jika Murongke tidak memberiku pernyataan, aku tidak akan pernah menyerah. Huang Pujun berteriak marah, dan kemarahan di hatinya tidak hilang sama sekali. Hari ini, apapun yang terjadi, Murongke harus memberinya pernyataan. Jika tidak, segel putranya pasti akan jatuh. Pada saat itu, seberapa serius konsekuensinya, itu tidak diketahui. Sedikit kedamaian, sedikit kedamaian, sedikit kedamaian. Sima Yang buru-buru memberitahu bahwa Huang Pujun dan Murongke bukanlah orang biasa, tetapi penguasa kerajaan masing-masing. Mereka memiliki energi yang mengerikan. Konfrontasi di antara mereka pasti akan menyebabkan dampak serius yang tak terbayangkan. Knight Xuanba bertanya, Kaisar Pujun, mengapa kalian saling bertarung? Tidak ada komentar. Huang Pujun mendengus dingin. Sima Yang berkata, Murongke, ayolah. Mengapa aku harus memberitahumu? Murongke juga sama. Ada rahasia yang mengejutkan di Suanyuejian. Dia mendapatkan Suanyuejian setelah waktu yang lama. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan mudah. Semakin sedikit orang yang tahu tentang Suanyuejian, semakin baik. Sima Yang dan Ye Xuanba keduanya menghela nafas ketika mereka saling memandang. Mereka dimaksudkan untuk menyelesaikan kontradiksi antara kedua belah pihak. Namun, bagaimana mereka bisa menyelesaikan situasi ini sekarang? Wu Chen melihat semua ini dengan tenang. Meskipun dia tahu mengapa Kaisar Pujun dan Murongke bertarung, dia tidak akan mengatakannya. Jika dia mengatakannya, tombak Kaisar Pujun dan Murongke akan langsung mengarah padanya. Dia tidak cukup bodoh, apalagi dia tidak tahu apa-apa tentang batu giok misterius itu, dia juga tidak akan memberikannya. Melihat tidak ada hasil yang terdeteksi dari Murongke dan Huang Pujun, keduanya menargetkan satu orang, yaitu Huang Puchanghen. Si kecil bernama Huang Puchanghen itu, keluarlah. Di bawah, Huang Pu menatap orang-orang ini dan berkata, ada apa? Sima Yang berkata, mari kita bicarakan mengapa ayahmu dan Kaisar Zuk bertarung satu sama lain. Di sini, Huang Pu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Sebagai penguasa Suanyuejian, dia tidak akan mau mengungkapkan rahasia Suanyuejian kepada orang lain. Melihat betapa bijaknya Kaisar dan Sima Yang, kita dapat melihat bahwa Kaisar dan Pu pasti tahu sesuatu. Si kecil, ini saat yang tepat, masih tidak ingin mengatakannya. Pada saat ini, semua orang melihat kebencian Huang Pu dan bertanya-tanya rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya dan apa yang tidak diketahui. Namun, kebencian Huang Pu yang lama masih diam, dan dia tidak berniat mengatakan yang sebenarnya. Knight Xuan menggertak, si kecil, sebenarnya, jika kamu tidak mengatakannya, kita bisa menebaknya. Apa yang diperebutkan ayahmu dan Kaisar, tetapi batu giok mana yang disebut Suanyuejian? Huang Pu membenci keterkejutan tubuhnya dan menatap pengganggu gelap itu dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Katanya. Melihat reaksi Huang Puchanghen, Ye Xuanba tahu bahwa tebakannya akurat. Sebenarnya, dia tidak tahu apa itu Suanyuejian. Dia baru saja mendengar putranya menyebutkannya dan tahu bahwa ada hal seperti itu, karena putranya pernah bertarung dengan Huang Puchanghen. Harta karun yang digunakan oleh Huang Puchanghen bukanlah harta karun tingkat surga semu, tetapi sebuah benda yang disebut giok pedang Suanyu. Energi dalam giok itu sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah harta karun tingkat surga semu, itu bukanlah lawannya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Jika aku tidak salah, itu seharusnya terkait dengan warisan orang-orang kuat tingkat dewa sejati yang kamu dapatkan. Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan orang kuat tingkat dewa setengah bertarung dan menggunakan harta karun roh tingkat surga adalah yang terkait dengan orang kuat tingkat dewa. Begitu Ye Xuanba mengatakan ini,
semua orang menjadi gempar dan membicarakannya secara berurutan. Mereka tidak mengerti mengapa Huang Pujun dan Murongke bertarung. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka bertarung untuk sesuatu yang terkait dengan warisan para dewa sejati. Namun, ketika mereka memikirkannya dengan saksama, mereka dapat memahami ini. Karena Huang Pujun dan Murongke adalah kekuatan setengah dewa, mereka sangat kuat. Di mana hal-hal biasa bisa masuk ke mata mereka. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan warisan kekuatan ilahi yang sebenarnya yang benar-benar bisa masuk ke mata mereka. Ternyata batu giok itu ada hubungannya dengan warisan orang-orang yang benar-benar kuat di alam dewa. Wu Chen juga terkejut. Dia hanya merasa samar-samar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang batu giok itu, tetapi dia tidak memikirkan warisan batu giok ini kepada orang-orang yang benar-benar kuat. Huang Pu benci untuk diam. Melihatnya seperti ini, Malam Xuanba berkata, "Anak kecil, jika kamu tidak berbicara, itu berarti kamu telah menyerah." Sebenarnya, pada awalnya, Ye Xuanba tidak berpikir untuk mewariskan batu giok ini kepada para petinggi di alam dewa sejati. Hanya saja, batu giok itu merupakan material khusus dengan energi yang kuat. Namun, beberapa kejadian baru-baru ini yang terjadi di Kekaisaran Xuanwu, terutama Kaisar Pujun, membuatnya memiliki beberapa tebakan. Mungkin, batu giok itu benar-benar diwariskan kepada para petinggi di alam dewa sejati yang dibenci Huang Puchang. Baiklah. Sekarang, dilihat dari reaksi Huang Po, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa tebakannya akurat. Kaisar Pujun berkata, "Ye Xuanba, jangan berspekulasi, omong kosong, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." "Omong kosong, haha." Knight Xuanba haha tersenyum, berkata, "Kaisar Pujun, aku tidak punya omong kosong, kamu harus tahu, tidak perlu aku bicara lebih banyak." Dilihat dari reaksi Huang Po, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa tebakannya akurat dan tidak ada masalah. Sima yang berkata, "Setan kecil, jika tebakanku tidak salah, alam dewa sejati yang kamu dapatkan belum lengkap." "Kau, bagaimana kau tahu?" Huang Puchang enggan membuka mata dan menatap Sima Yang. Tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali ayahnya, dan dari mana Sima Yang berasal. Sima Yang tertawa. Tidak mudah untuk mendapatkan warisan dewa sejati. Saya khawatir apa yang dibenci Huang Pujun hanyalah sebagian kecilnya, dan sebagian besar tidak. Jika dia memiliki warisan yang lengkap, Huang Pujun tidak akan memperhatikan Xuanyu. "Sima Yang, saya peringatkan kamu, kamu tidak boleh bertanya tentang pedang Xuanyu. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Kaisar Pujun merasa sangat kesal. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan pedang Xuanyu, tetapi sekarang bahkan rahasia di pedang Xuanyu akan terungkap. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dia biarkan. Sima yang menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Kaisar. Dia menoleh ke arah kebencian Kaisar dan berkata, "Hantu kecil, kamu pasti ingin memiliki warisan dewa sejati yang lengkap. Mengapa kamu tidak mengeluarkan Xuanyu? Mari kita pahami bersama dan lihat apakah kita dapat memecahkan rahasianya. Jika pedang Xuanyu masih ada di tanganku sekarang, maka kita tidak perlu datang jauh-jauh ke Kekaisaran Suzaku," kata Huang Po. "Apa maksudmu dengan itu?" Sima yang tercengang. Dia segera menoleh ke arah Murongke dan berkata, "Murongke, apakah pedang Xuanyu ada di tanganmu?" Awalnya, dia masih bertanya-tanya mengapa Kaisar Pujun begitu marah hingga dia menyebutkan bahwa Kaisar Tianji Lingbao telah mencetak Kekaisaran Zhou. Ternyata pedang Xuanyu telah jatuh ke tangan Murongke. "Pedang Xuanyu ada di tanganku, lalu kenapa?" Murongke mengakuinya dengan jujur. "Sekarang, terserah sekarang. Tidak masalah apakah dia mengakuinya atau tidak. Ini adalah Kekaisaran Zhou. Tidak seorang pun di wilayah kekuasaan Murongke yang boleh bersikap lancang di sini. Begitu dia menggunakan kekuatan kartu dasar pamungkas, itu dapat membunuh segalanya dan menghancurkan segalanya di dunia." Mendengar ini, mereka terkejut. Awalnya, seperti Sima Yang, mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Pujun datang ke Kekaisaran Zhou untuk bertarung dengan Murongke. Itu karena ini. "Murongke, serahkan pedang Xuanyu secepatnya." Suara Kaisar Pujun yang penuh amarah terdengar keras, "Pedang Xuanyu. Roti di sini berisi warisan para penguasa di alam dewa sejati. Apapun yang terjadi, dia ingin mengembalikannya dengan cara apapun." Murongke mencibir dan berkata, "Kaisar Pujun, menurutmu itu tidak mungkin."
Karena pedang Suanyu telah jatuh ke tangannya, sama sekali tidak ada alasan untuk menyerahkannya. Siapapun yang datang ke sini, itu sama saja. Kamu, Kaisar sangat marah. Murongke keterlaluan. Dia mengambil harta putranya, tetapi dia menolak untuk menyerahkannya. Dalam hal ini, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Segel Kaisar. Huang Pujun meneguk minuman keras, dan energi super mengalir ke dalam Tianziyin. Tianziyin segera meledak menjadi cahaya terang, seperti matahari yang terik, menyilaukan, cemerlang, hembusan napas teror, tersapu keluar, mengguncang seluruh ruang, luasnya tak tertandingi. Dapat dilihat bahwa semua orang ketakutan. Tianziyin ini bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun roh surgawi. Harta karun ini memiliki energi yang sangat mengerikan dan dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Jangan lakukan itu, Kaisar Pujun. Sima Yang dan Ye Xuanba terkejut. Mereka datang ke sini untuk menghentikan Huang Pujun dan Murongke yang sedang bertarung. Sekarang, Huang Pujun akan menggunakan harta karun roh surgawi lagi. Tentu saja, mereka akan menghentikannya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Huang Pujun berkata dengan dingin, tidak apa-apa bagiku untuk menghentikan segel Kaisar, tetapi kita harus membiarkan Murongke menyerahkan pedang Suanyu, jika tidak, aku tidak akan pernah berhenti. Murongke berkata, Kaisar, jika Anda memiliki kemampuan, mari kita bandingkan satu sama lain untuk melihat apakah itu segel Kaisar Anda atau Ordo Phoenix saya. Setelah itu juga merupakan kekuatan yang kuat, yang keluar darinya dan mengalir ke Ordo Phoenix. Ordo Phoenix bergetar hebat, dan api yang mengerikan keluar darinya, menyapu dan menghantam semua sisi. Itu sangat menakutkan. Orang-orang bahkan lebih takut. Kekuatan satu harta roh Tianji sudah cukup menakutkan. Jika dua harta roh Tianji dihidupkan kembali pada saat yang sama, energi teror itu berada di luar imajinasi. Itu sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di langit. Murongke, kamu harus tenang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Ye Xuanba dan Sima yang bergegas keluar untuk menghentikan mereka. Jika kedua orang ini mendesak harta roh Tianji untuk bertarung, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saya tidak tahu seberapa serius mereka. Ayah, tunggu sebentar. Murong Feng ketakutan, tetapi juga keluar untuk menghentikan ayahnya, kekuatan harta roh Tianji. Itu sangat mengerikan. Jika terjadi tabrakan, energi yang dihasilkan akan sangat mengerikan. Bahkan seluruh kota Zug tidak tahan. Huang Pu Changhen menatap ayahnya dan merasa bahwa itu adalah perilaku yang sangat tidak pantas untuk menggunakan segel Kaisar. Jika segel Kaisar menyebabkan hilangnya nyawa, maka kekaisaran Xuanwu mereka akan diserang oleh semua kekuatan. Hasil itu bukanlah yang ingin dia lihat. Ayah, tunggu sebentar. Aku punya cara lain untuk mendapatkan kembali pedang Xuanyu. Apa caranya? Kata Kaisar. Huang Pu berkata dengan kebencian, di pedang Xuanyu, ada kutukan darahku. Selama aku meluncurkan kutukan darah, aku bisa memanggil pedang Xuanyu. Bagus. Huang Pujun mengangguk dengan berat. Karena ada cara lain untuk menemukan pedang Xuanyu, dia tidak perlu menggunakan segel Kaisar. Hahaha, bocah kecil. Murongke tertawa dan berkata, sejujurnya, kutukan darahmu telah dihapus oleh Kaisar kita sejak lama, dan dia juga ingin meluncurkan kutukan darah. Gila. Apa? Huang Puchang enggan membuka matanya dan merasa tidak percaya. Betapa kuatnya kutukan darahnya, kutukan itu dihapus oleh Murongke. Murongke, kau mencari kematian. Kaisar sangat marah. Orang tua ini begitu penuh kebencian hingga dia telah menghapus kutukan darah yang ditetapkan oleh putranya. Dalam hal ini, pedang Xuanyu tidak akan lagi menjadi milik putranya. Hahaha, Huang Pujun, sekarang, pedang Xuanyu adalah milikku. Itu milik Kekaisaran Zug. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan Kekaisaran Zug kita. Jangan pikirkan tentang pedang Xuanyu lagi. Murongke tertawa. Dia tidak hanya mengangkat kutukan darah yang ditetapkan oleh Huang Pu Changhen di pedang Xuanyu, tetapi juga memecahkan segel energi yang ditetapkan oleh Huang Pujun di dalamnya. Sejak saat itu, pedang Xuanyu hanya dapat dikaitkan dengan Murongke. Kaisar Pujun menatap Murongke dengan penuh kebencian, berharap untuk memakannya hidup-hidup. Orang tua ini benar-benar lelah hidup. Beraninya dia memperlakukan pedang Xuanyu seperti ini dan mengambilnya tanpa izin. Itu benar-benar penuh kebencian.
Murongke terkejut dan bertanya, Kaisar Pujun, apa maksudmu? Huang Pujun berkata, aku menambahkan lapisan segel darah dewa di cap Suanyuejian. Kau seharusnya mengerti apa arti segel darah dewa. Mendengar 4 kata segel itu, wajah Murongke tiba-tiba berubah, penuh kengerian. Dia pasti tahu tentang segel itu. Tidak heran aku tidak bisa mengendalikan Suanyuejian setelah menghancurkan kutukan darah. Ternyata ada segel darah dewa. Orang tua ini benar-benar licik. Akhir-akhir ini, dia telah bekerja keras untuk menghancurkan kekuatan segel Suanyuejian. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan jimat darah. Setelah menghancurkan jimat darah, dia menghadapi masalah lain, yaitu, merek spiritual yang kuat, dan teror yang ekstrim. Bahkan dia tidak dapat memecahkannya di awal. Kemudian, setelah menggunakan Ordo Phoenix, yang merupakan harta karun tingkat surga, dengan bantuan kekuatan Ordo Phoenix, segel semacam itu hancur. Saya pikir setelah menghancurkan merek spiritual yang kuat, dia akan dapat mengendalikan Suanyuejian dengan lancar. Namun, yang mengejutkannya adalah dia mendapat masalah baru. Itu adalah lapisan darah. Meskipun tampak biasa, itu sangat kuat. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, bahkan jika dia menggunakan Tianji Lingbao Feng Huang Ling, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia tidak punya cara untuk melakukan apapun. Segel darah, apa itu? Kerumunan itu menunjukkan kebingungan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal semacam ini. Mereka tidak mengerti apa itu. Sima yang berkata, segel darah dewa, seperti namanya, adalah segel yang dibuat oleh darah dewa. Darah dewa adalah darah yang ditinggalkan oleh yang kuat di lingkungan dewa yang sebenarnya. Itu memiliki energi teroris super. Segel darah dewa yang dibuat oleh darah dewa tidak dapat dihancurkan oleh siapapun kecuali itu adalah yang kuat di lingkungan dewa yang sebenarnya. Darah yang kuat. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka penuh dengan kengerian. Dewa yang sebenarnya kuat. Itulah keberadaan teror di luar dewa setengah. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Di benua Tianwu saat ini, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat itu. Adapun darah dewa yang sebenarnya, itu tidak terbayangkan dan sulit ditemukan. Aku tidak menyangka bahwa ada darah dewa. Sungguh menakjubkan. Wu Chen Tutut berseru, darah dewa, ini adalah darah dewa yang sebenarnya, yang dapat ditemui tetapi tidak dapat diminta, dan segel yang dibangun oleh darah dewa, kekuatan-kekuatan itu, dapat disebut teror absolut, seperti yang dikatakan Sima Yang, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan kekuatan segel yang kuat seperti ini kecuali jika dewa yang sebenarnya datang sendiri. Huang Pujun, dari mana asalmu? Malam Xuanba tidak dapat menahan diri untuk bertanya, darah dewa, ini bukan hal yang umum. Di tanah Tianwu mereka, itu tidak mungkin. Huang Pujun tertawa dan berkata, darah dewa ini, tetapi aku menghabiskan banyak uang untuk pelelangan di daratan Yao Guang. Benua Yao Guang, ini adalah dunia berukuran sedang, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada benua Tianwu. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat. Di tempat ini, ada negara dewa yang sangat kuat. Dia membeli setetes darah dewa di benua Yao Guang. Tetesan darah. Dewa ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk penelitian. Dengan mempelajari darah orang-orang yang kuat di alam dewa sejati, dia dapat mengetahui rahasia orang-orang yang kuat di alam dewa sejati, dan membuat persiapan untuk membuktikan dan menyegel dewa bagi dirinya sendiri dan menjadi kuat di alam dewa sejati. Kemudian, dengan mempertimbangkan kekhususan pedang Suanyu, dia menyuntikkan darah dewa ke dalam pedang Suanyu. Dengan bantuan darah dewa, dia memasang segel darah dewa untuk pedang Suanyu. Dengan cara ini, dia dapat memastikan bahwa semuanya aman. Murongke, kau tidak bisa membayangkannya. Aku akan memasang segel darah dewa di pedang Suanyu. Jika ada segel darah dewa, bahkan jika kau mendapatkan pedang Suanyu, apa efeknya? Hahaha. Kaisar Pujun tertawa dan memiliki segel darah dewa, yang dapat memastikan bahwa pedang Suanyu tidak akan pernah salah, karena tidak ada seorang pun yang dapat memecahkan segel darah dewa kecuali orang dengan alam dewa sejati yang kuat. Bahkan jika itu adalah harta suci tingkat surga, itu tidak dapat dipecahkan. Murongke berkata, Kaisar, jangan terlalu cepat senang. Sekarang pedang Suanyu ada di tanganku, bukan di tanganmu. Bahkan jika ada segel darah, lalu apa?
Jika kau tidak bisa mendapatkan pedang Suanyu, tidak ada cara untuk melakukannya. Selama pedang Suanyu masih ada di tangannya, dia dapat menggilingnya perlahan. Dia tidak percaya, dengan kekuatan Murongke dan Ordo Phoenix, segel darah ajaib tidak dapat luntur. Benarkah? Sekarang kalian bisa lihat siapa yang akan mengambil Suanyu Ejian. Huang Pujun mendengus dingin. Ketika tiba saatnya, lelaki tua itu menolak untuk mengakui kekalahan. Baiklah, dia membiarkannya mengambilnya. Segel Kaisar. Huang Pujun meledak, energi yang kuat keluar darinya, tersapu, energi yang kuat mengguncang dunia. Energi yang mengerikan pecah dari Kaisar Pujun dan mengalir ke dalam Tianziyin. Tianziyin segera bergetar dan mengeluarkan cahaya yang kuat, seperti matahari yang menyilaukan, yang mengejutkan seluruh ruang. Itu sangat ganas dan mengerikan. Pada saat itu, ruang itu bergetar dan bergetar terus-menerus. Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat. Itu terus-menerus pecah dan sangat terkejut. Darah dewa meledak. Kaisar Pujun mendesak Tianji Lingbao untuk meledakkan segel darah dewa di Suanyu Ejian dengan bantuan Tianji Lingbao, dan mencari keberadaan Suanyu Ejian dengan bantuan segel darah dewa. Pada saat ini, mata semua orang menatap Huang Pujun tanpa berkedip. Hari ini, mereka telah melihat banyak teknik khusus, yang benar-benar membuka mata dan sangat mengasyikkan. Dalam waktu singkat, darah dewa meledak sepenuhnya. Namun, sangat mengecewakan karena tidak terjadi apa-apa dan pedang Suanyu tidak dipanggil. Sebaliknya, Ordo Phoenix lain, harta karun tingkat surga, bergetar hebat, dan seluruhnya memancarkan cahaya yang kuat. Cahaya ini bukan lagi warna api asli, tetapi semacam merah darah, seperti dituangkan oleh darah. Sangat mengerikan, menakutkan, dan semua orang mati keluar. Murongke, kau benar-benar mengurung pedang Suanyu di Ordo Phoenixmu. Itu benar-benar berbahaya dan licik. Huang Pujun sangat marah. Ia mengira ia dapat memanggil pedang Suanyu setelah meledakkan segel darah dewa, tetapi ia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu kejam dan licik. Ia memasukkan pedang Suanyu ke dalam Ordo Phoenix. Ordo Phoenix adalah harta karun ajaib tingkat surga. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu sesuatu terkunci di dalamnya, akan sulit untuk melakukannya lagi. Harus kukatakan bahwa langkah Murongke benar-benar kejam. Hahaha, Huang Pujun, apakah kau cukup percaya diri untuk memanggil pedang Suanyu? Apa hasilnya sekarang? Murongke tertawa. Kaisar Pujun memiliki rencananya, dan dia juga memiliki tindakan balasannya. Jika dia ingin mendapatkan pedang Suanyu, itu adalah mimpi yang sia-sia. Orang-orang juga tercengang, tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Kedua orang ini, untuk seorang pedang Suanyu, dapat dikatakan bahwa mereka menggali otak mereka dan mencoba yang terbaik. Apakah itu sepadan? Murongke, kau mencari kematian. Kaisar Pujun benar-benar marah. Orang tua ini, yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, sebenarnya membayar pedang Suanyu ke dalam Ordo Phoenix. Ini untuk menunjukkan bahwa dia ingin memiliki pedang Suanyu. Dalam hal ini, dia tidak akan bersikap sopan lagi. Dia akan menggunakan Tianziyin secara langsung untuk melihat apakah Tianziyin miliknya atau Phoenix milik orang lain yang membuatnya lebih kuat. Segel Kaisar. Akhirnya, Kaisar tidak dapat menahannya. Dia mendesak kekuatan Tianziyin. Hanya kekuatan mengerikan yang keluar dari Tianziyin. Kekuatan ini sangat dahsyat, dan sulit dibayangkan betapa mengerikannya. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi berguncang, dan terjadilah retakan besar. Energi bitah dan teror meletus, seperti sungai surga yang runtuh, mengalir turun, dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan mengerikan. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka menatap Huang Pujun dengan ngeri. Mata mereka penuh ketakutan. Tanpa diduga, Huang Pujun akhirnya menggunakan kekuatan Tianziyin. Huang Pujun, apakah kamu gila? Hentikan! Night Swan meraung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Huang Pujun benar-benar menggunakan harta karun roh surgawi. Energi yang dimiliki oleh harta karun roh surgawi sangat mengerikan. Itu di luar imajinasi. Bahkan mereka yang kuat di level ini harus menghindari ujung tajamnya. Jika tidak, mereka kemungkinan akan terluka oleh harta karun roh surgawi. Tetapi jelas bahwa Kaisar saat ini tidak akan mendengarkannya, karena dia telah dibutakan oleh amarahnya. Sekarang dia hanya punya satu ide di benaknya,
yaitu memberi pelajaran mendalam kepada Murongke dan mengambil kembali Suanyu. Sedangkan untuk yang lain, dia tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. Hahaha, Huang Pujun, sekarang, mari kita berkompetisi untuk melihat apakah segel kaisarmu lebih kuat atau Ordo Phoenixku yang lebih kuat. Murongke tidak takut melihat Kaisar Pujun memamerkan Tianziyin. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Harta karun roh surgawi yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Namun, biasanya, tidak ada perbandingan antara harta karun roh surgawi, karena tidak ada perbandingan antara energi harta karun roh surgawi dan teror super. Sekali tabrakan akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Konsekuensi semacam itu tidak terbayangkan. Ordo Phoenix. Murongke minum banyak tanpa ragu-ragu. Dia juga menggunakan Ordo Phoenix, harta karun tingkat surga. Dia hanya melihat api yang mengerikan, yang keluar dari Ordo Phoenix. Api ini, energi yang sangat mendominasi dan menakutkan, menyapu, membuat ruang seluas 100 zang menjadi lautan api. Api itu beterbangan dan menakutkan. Ini adalah kekaisaran Zuk mereka. Di wilayah kekaisaran Zuk, Anda dapat menggunakan kekuatan Ordo Phoenix, harta karun tingkat surga sepenuhnya. Mengerikan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan harta karun roh surgawi benar-benar mengerikan. Jika mereka naik, mereka akan hancur dalam sekejap, dan tubuh serta dewa mereka akan hancur. Terlalu mengerikan, di luar imajinasi mereka. Kedua orang ini gila. Sima yang tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sekarang, bahkan mereka tidak bisa menghentikan konfrontasi. Tabrakan antara Tianji Lingbao akan segera terlihat. Di bawah sepasang mata yang terkejut itu, energi yang dihasilkan oleh kedua Tianji Lingbao akhirnya bertabrakan. Boom! Tiba-tiba, seluruh dunia bergetar dan berguncang hebat, dengan energi teror yang mengerikan. Itu pecah dengan hebat dan sangat menakutkan. Seluruh ruang penuh dengan energi kekerasan, terus-menerus hancur dan berguncang, yang tidak mampu menahan energi super kuat ini, yang sangat mengejutkan. Energi yang mengerikan, ledakan terus-menerus, gelombang yang tak henti-hentinya, seperti lautan, mengerikan. Pada saat ini, tidak hanya orang-orang di kota Zuk yang melihat ke langit, tetapi juga orang-orang di tempat lain melihat ke sisi ini, penuh dengan ketakutan, kengerian, dan ketakutan. Seluruh kekaisaran Zuk, tidak, lebih dari kekaisaran Zuk. Seluruh Zongzu berguncang hebat, seperti jatuh ke dunia angin dan hujan. Sangat mengerikan, sangat mengerikan, sangat mengerikan. Mengerikan. Di kota Zuk, semua orang mendongak dan menatap langit. Di sana, dua energi besar berada dalam kondisi ekstrim. Mereka sedang dalam proses tabrakan hebat, yang membuat ruang angkasa terus-menerus runtuh dan langit dan bumi terus-menerus berguncang. Mereka tidak tahan dengan energi sekuat ini. Energi teror, dampak konstan, guncangan gila, menyebar ke segala arah dan bergegas pergi. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Tiba-tiba, pilar cahaya besar melesat turun dari tengah. Pilar cahaya ini sangat besar. Energi di dalamnya juga sangat mengerikan, mencekam, dan mengerikan. Kita di sini, melihat pilar cahaya mengerikan ini melesat turun, Sima Yang dan Ye Xuanba segera bergegas ke sana, berteriak keras, mengerahkan kekuatan dahsyat, menahan pilar cahaya yang kuat ini, dan tidak membiarkannya jatuh, karena tempat berikutnya adalah kota Zuk, yang merupakan ibu kota kekaisaran Zuk dan salah satu dari 10 kota teratas di Zongzu, dengan populasi padat dan perdagangan yang makmur. Jika pilar cahaya besar ini jatuh, itu akan menyebabkan kerugian dan kerusakan yang tak terbayangkan, tidak ada yang bisa menahannya. Energi yang mengerikan itu menyebabkan badai yang mengerikan dan menyapu seluruh dunia. Baik Huang Pujun maupun Murongke terkejut oleh tubuh mereka dan mengalami pukulan yang sangat besar. Mereka langsung terguncang. Kekuatan yang dimiliki oleh harta karun roh surgawi tidak terbayangkan. Badai energi yang dihasilkan oleh tabrakan itu, teror yang tak tertandingi, berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian berangsur-angsur menghilang. Melihat energi yang berangsur-angsur menghilang, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk di tanah, wajah mereka pucat, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka terengah-engah. Bagi mereka, pengalaman tadi benar-benar menggetarkan jiwa. Jika bukan karena Ye Xuanba dan Sima Yang, dua orang kuat yang berdiri di tingkat puncak daratan,
yang menghalangi energi yang jatuh dengan kekuatan mereka. Mereka adalah orang-orang ini. Saya khawatir mereka akan dibunuh tanpa ampun dan jatuh ke neraka. Kedua orang ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Dua harta karun roh surgawi memiliki energi yang sangat mengerikan. Begitu terjadi tabrakan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan dan tidak ada yang dapat menanggungnya. Kaisar Pujun, jika Anda ingin melanjutkan, Murongke akan menemani Anda sampai akhir. Murongke mendengus dingin. Sekarang, ada dua orang, Ye Xuanba dan Sima Yang, yang dapat mengisolasi energi di antara mereka, sehingga dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia dapat bertarung dengan aman dan berani. Kaisar Pujun tidak bisa menahan amarahnya. Murongke sudah keterlaluan. Dia memenjarakan Xuan Yuejian dengan Ordo Phoenix. Xuan Yuejian tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan dia tidak bisa merasakannya. Dia ingin memenggal kepala orang itu. Segel Kaisar. Huang Pujun sekali lagi mengumpulkan kekuatan dahsyatnya dan menggunakan segel Kaisar. Kekuatan mengerikan itu meletus terus-menerus, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang terus-menerus, yang sama sekali tidak mampu menahan energi dahsyat itu. Kaisar Pujun, karena kau ingin mati, aku akan menebusnya. Murongke tersenyum dingin. Sekarang ini adalah Kekaisaran Zuke. Wilayah kekuasaannya dan Ordo Phoenix yang didesaknya, dapat mengerahkan kekuatan yang paling dahsyat. Mengangkat Ordo Phoenix, api yang berkobar meletus lagi, berubah menjadi api yang mengamuk, menyerbu ke segala arah, membuat ruang ini berubah menjadi lautan api. Hati semua orang terangkat lagi. Mereka menatap mereka dengan ngeri. Mata mereka penuh dengan ketakutan yang tak berujung. Apakah kedua orang ini benar-benar gila? Mereka bahkan mengabaikan nyawa mereka dan mendesak harta karun roh surgawi untuk bertarung. Seberapa mengerikan kekuatan penghancur itu? Apakah kedua orang ini tidak memikirkannya? Ada apa? Namun, ketika Murongke mengangkat Ordo Phoenix dan hendak mengerahkan kekuatan Ordo Phoenix, tiba-tiba, terjadi perubahan. Saya melihat seluruh Ordo Phoenix menggigil tanpa alasan, cahaya darah yang kuat, melonjak dengan cepat, penuh dengan seluruh Ordo Phoenix, membuat seluruh Ordo Phoenix menjadi Ordo Darah, seperti Phoenix Darah, terlihat sangat aneh. Ini, segera, orang lain juga memperhatikan perubahan Ordo Phoenix. Mereka tidak bisa tidak menunjukkan kebingungan mereka menatap Ordo Phoenix tanpa berkedip. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Ordo Phoenix. Kaisar juga tercengang. Melihat ke arah Ordo Phoenix, dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Ordo tersebut. Cahaya darah, apakah itu pedang Xuanyu? Tiba-tiba, Kaisar teringat sesuatu. Pedang Xuanyu terkumpul di dalam Ordo Phoenix. Di atas pedang Xuanyu, dia memasang segel darah dewa. Begitu segel darah dewa meletus, efeknya seperti ini. Segel darah dewa. Huang Pujun meneguk ludah dan mengaktifkan jurus rahasia untuk meledakkan darah dewa. Tiba-tiba, aliran cahaya darah meledak, membuat Phoenix bergetar lebih hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar darinya. Melihat ini, Kaisar Pujun sangat gembira. Dia mengerti bahwa pedang Xuanyu lah yang menyerang Ordo Phoenix. Dia ingin keluar dari kendali Ordo Phoenix. Pedang Xuanyu, cepatlah muncul. Kaisar Pujun memanggil pedang Xuanyu, mengaktifkan jurus rahasia, dan meningkatkan kekuatannya untuk membuat pedang Xuanyu kembali ke dunia dan terpisah dari Ordo Phoenix. Hanya angan-angan saja untuk ingin belajar dari bulan. Murongke mendengus dingin, mengerahkan seluruh kekuatannya, menuangkannya ke dalam Ordo Phoenix dan menekan Xuan Yuejian. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk akhirnya mendapatkan harta karun itu. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya dari kendalinya? Namun, yang tidak dia duga adalah energinya mengalir ke dalamnya, yang tidak memiliki efek menekan Xuan Yuejian. Sebaliknya, perlawanan Xuan Yuejian semakin intensif, dan kekuatan kekerasan meletus terus-menerus, yang berdampak pada Ordo Phoenix. Dia ingin menyingkirkan kendali Ordo Phoenix. Pada saat ini, mata semua orang menatap Ordo Phoenix. Tanpa berkedip, mereka semua ingin melihat apakah itu Xuan Yujianji atau Ordo Phoenix yang lebih kuat. Seiring berlalunya waktu, konfrontasi antara Xuan Yuejian dan Ordo Phoenix semakin intensif. Aliran energi yang mengerikan meletus terus-menerus, menyapu dan membuka, dan berdampak pada seluruh ruang. Wah, entah sudah berapa lama, tiba-tiba, cahaya darah yang sangat besar keluar dari Ordo Phoenix.
Bersamaan dengan cahaya darah ini, juga terdapat energi yang sangat besar, yang juga merupakan ledakan dahsyat, memicu seluruh ruang, yang sangat besar. Melihat cahaya darah ini, Huang Pujun dan Huang Puchang membenci bahwa mereka terkejut oleh tubuh mereka, dan mata mereka penuh dengan kejutan. Xuan Yuejian. Sebagai penguasa Xuan Yuejian, Huang Pu mengenalinya sekilas. Ini adalah Xuan Yuejian yang dia pikirkan dan harapkan setiap hari. Apakah ini Xuan Yuejian? Orang-orang melihat cahaya darah ini. Di dalam cahaya darah ini, ada sepotong batu giok. Batu giok itu berputar dan energi yang kuat keluar darinya. Itu terlihat sangat ajaib. Bagi kebanyakan dari mereka, mereka belum pernah melihat Xuan Yuejian. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat benda ini. Mereka tidak bisa tidak merasa sangat terkejut. Ternyata inilah yang diperebutkan oleh Huang Pujun dan Murongke dengan mengorbankan harta karun roh surgawi. Bagaimana mungkin? Murongke terkejut dan menatap Xuan Yuejian dengan ngeri. Matanya penuh dengan keheranan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Xuan Yuejian akan meninggalkan kendali Ordo Phoenix-nya. Bagaimana ini mungkin? Anda tahu, Ordo Phoenix-nya, yang merupakan harta karun tingkat surga, memiliki kekuatan bidah dan mengerikan. Bahkan orang-orang kuat tingkat setengah dewa tidak berani melawannya. Sekarang mereka bahkan tidak dapat memenjarakan seorang Xuan Yuejian. Itu tidak dapat dipercaya. Xuan Yuejian, kamu hanya bisa menjadi milikku. Murongke tidak mau melakukannya. Dia berteriak keras dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan yang kuat. Dia meraih batu giok itu dan ingin memilikinya lagi. Murongke, beraninya kau. Melihat bahwa Murongke telah ditangkap oleh Xuan Yuejian, Kaisar Pujun sangat marah. Orang tua ini, ketika sudah waktunya, masih menolak untuk menyerah dan bersikeras pada Xuan Yuejian. Itu terlalu berlebihan. Segel Kaisar. Dua kata tidak terucap, Kaisar Pujun mendesak Kaisar Ziyin untuk memulai. Kaisar Ziyin meledak menjadi cahaya yang kuat, membawa kekuatan teror, dan bergegas menuju Murongke.